welcome to The Cafe on Air tanpa revisi. Yo, di sini kita kedatangan tamu nih. Ada Ibu Alit bersama Maharani. Halo Miftah, Halo. Budiota, halo teman-teman semua. Gimana Bu kabarnya? Baik. Puji Tuhan baik. Ini kalian mau konsultasi? Waduh. Ini konsultasi mata kuliah desain pop-up ya. Waduh. Anak pop-up semua ini. Iya, Ini tadi sekali. perasaan yang jadi hostnya dosen-dosen ya. Ya. Sekarang saya sendirian nih, saya merasa dicurangi. atau malah kalian yang jadi merasa ini. Enggak dong. Jadi nggak bisa lepas gitu. Ini hari kebalikan, Bu. Hari kebalikan. Atau malah saya yang ini di sidang. Iya. gitu. Ya. Kita harus sidang dosen ya. Betul, saya dukung. Ya, jadi dengar-dengar nih, ada yang juara 1 LIDM di mana ya itu? Gimana? Jadi, ya, Tunggu juara dulu. 1. Ya, oke. Juara 1 kan. Ah. Apa sih itu LIDM? Oke. LIDM ini kayak sebuah lomba, bukan kayak, emang beneran lomba. Jadi Lomba ya. kepanjangannya itu kayak Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Nah, Mahasiswa. LIDM ini itu berlakunya itu tingkat nasional dan salah satu divisi yang diperlombakan adalah poster. Nah, kebetulan aku dan teman-teman ikut nih. Dan puji Tuhannya menang juara 1. Wah, Wih, keren. keren banget. Jadi ini nih dia nih posternya nih, Ya, bisa ini lihat posternya. nih. Itu apa itu slogan? Gizi dibuang, penyakit disayang, kesehatan dimulai dari piringku. Betul. Oh. Ini kalau boleh tahu dikit nih, ini maksudnya gimana kesehatan dimulai dari piringku ini? Ya, jadi sedikit cerita lagi tentang LIDM-nya itu sendiri, divisi poster. Oke. Waktu kita lomba tuh kita dapat brief gitu dari pihak panitia, yang mana tuh dari mereka tuh menyerahkan ada 5 pilihan untuk kita pilih. 5 pilihan. Ya, 5 pilihan kayak mau milih yang mana gitu kan. Salah satunya tuh ada tentang makanan bergizi untuk Indonesia. Nah, kita menganggap kalau ya tema ini ya paling dekat dengan kita, gimana sih, kita kan tiap hari makan gitu kan ya. Iya, benar. Jadi kayak kenapa nggak ambil itu aja yang paling deket, kayak di sekitar kita, bahkan kita pun pelaku dari si makanan ini gitu kan. Nah, kita tuh di highlightnya bilang kan, gizi dibuang, penyakit disayang tuh kayak kasarnya menampar realita kita sendiri, bahkan saya sendiri dan teman-teman sendiri gitu, kayak kita tuh kebanyakan makannya junk food gitu daripada makanan sehat kan. Jadi kayak kalau dibilang kayak ya gizinya dibuang, penyakit kok disayang, ya makannya junk food Benar, mulu benar. sih gitu kan. Baru di bawahnya kayak kita tulis tuh adalah kesehatan dimulai dari piringku, itu sebagai kayak reminder gitu loh, kayak ya ini loh kesehatan tuh ya ini loh depan mata dari piringmu, makan yang sehat dong gitu. Gampangnya gitu. Iya, iya. Jadi poster ini kan nggak cuma Maharani yang buat Betul. doang kan, ada beberapa tim itu. Bagaimana sih kalian membangun timnya? Terus siapa aja, apa aja job desk-nya dari masing-masing tim, gitu. Nah, jadi tuh di LIDM ini kita tuh dikasih kesempatan antara 3 sampai 4 member yang bisa ikut lombanya. Kita kebetulan aku tim ceria namanya. Kita nyebutnya tim ceria karena ceria. ya biar ceria aja sih, gitu kayak motif apa Iya ya sih, bilangnya. nampak sih mukanya ceria semua. Ceria Harus sekali. dong. Tahu lagi juara 1 tuh ceria lagi. Ceria dong, betul sekali. Ceria kuadrat gitu ya. Betul, triple malah. Iya, triple. Jadi kayak ini teman-teman aku di sini, pertama tuh yang paling kiri itu ada Alfi, baru tengah ada Sabet, ada aku, paling kanan paling mana tuh? Paling sana ada cowok sendiri itu namanya Alvin. Nah, kita berempat nih sebenarnya tuh udah circle lama sih sebenarnya. Kebetulan kayak udah deket toh, ya udah kita lagi kosong yuk lomba gitu kan. Lomba. Nah, pembagiannya ya tadi pertanyaannya. Pembagiannya tuh pertama nih di sini ada Alfi sama yang Alfi dan Alvin. Alvin. Mereka tuh fokus di bagian ini pembuatan visualnya. Jadi misalnya kayak ilustrasinya, khususnya Alfi ya, Iya. yang cewek. Dia itu fokus banget di pembuatan ilustrasinya. Dia benar-benar yang kayak dari detail-detailnya tuh dia. Kalau untuk Alvin sendiri dia lebih fokus ke pemilihan layout segala macamnya, font-font segala macamnya. Nah, aku dan Elizabeth itu lebih ke basicnya kayak konsepnya, terus kayak penulisan, karena kita juga butuh nulis kayak proposal gitu ya Bu ya. Proposal, terus kayak banyak sih waktu itu turnitin segala macam tuh, itu fokusku sama ada Sabet. turnitin juga. Ada bahkan haki ada haki juga. bener. Aduh. Berarti sangat effort banget ya, Bu. Betul, udah ketok palu, hak milik tim ceria ya. Wah. Keren. Ini teman-teman aku. Oke. Terus untuk Bu Alit sendiri nih, gimana cara membimbing tim untuk persiapannya, membangun semangat dan ide-idenya itu gimana sih kalau caranya Bu Alit? Kalau saya ya sebenarnya
cukup mudah karena saya dibantu dengan tim yang memang sudah ceria ya dari awal, Ceria. memang anak-anak ceria gitu. iya. Jadi anak-anak yang satu ya memang satu inilah kayak teman sepermainan lah gitu di kampus Frekuensi, Bu. gitu, satu frekuensi sehingga untuk membangun mood mereka ya mereka sudah ada mood Sudah. ya udah tinggal jalan Ya, gitu. sudah akrab Nah, sama ibu sendiri. ya betul, dan saya apresiasi sekali karena sebenarnya dalam persiapan LDM itu cukup mepet ya waktunya, itu kurang Setuju. dari 2 minggu ya Eh, atau malah 1 minggu. kalau bisa ngasih nomor angka 3 hari. 3 hari, Ya. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sebagusnya 3 hari. Yes. Oh, merasa tersanjung. Apa dulu nih 3 harinya cuma semua ini langsung. Iya, jadi tuh kita dapat deadline tuh aku lupa tanggal pas ya, tanggal 14 Eh, Maret ya, berapa ya? Enggak, bulan April waktu itu. Oh. Karena bulan Maret itu masih sosialisasi. Oh. Nah, sementara persiapan kita, jadi ini kita agak flashback ya. Oke. Jadi flashback ke awal banget. Jadi untuk LIDM itu lomba inovasi digital mahasiswa itu ada 5 divisi lomba. Jadi ada lomba inovasi video pendidikan, video Video digital pendidikan. pendidikan, Ya. micro teaching digital. Lalu ada salah satunya yang poster ini. Oh, ini, Nah, ya. sementara kita kan dari DKV sendiri punya potensi. Kemudian saya sendiri diberi tugas mandat oleh bapak-bapak yang ada di atas. Jadi saya diminta untuk mengkoordinasi seleksi internal di Internal. tingkat institut. Ya, kemudian karena beliau juga tahu basic saya dari DKV, saya diminta untuk coba deh Mbak cari mahasiswa yang juga dari DKV gitu. Nah, akhirnya karena waktu yang cukup singkat itu, jadi sebenarnya nggak cuma DKV ya yang mengajukan untuk seleksi internal. Jadi ada dari fakultas yang Oh, ada lainnya dari juga. fakultas lain Iya. juga. Iya, jadi total tim dari ISI sendiri itu ada 14 ya. Wah, 14. 14 tim. 14 tim, bukan Iya. 14 orang. 14 Bukan, tim. 14. Ya, 14 14 tim. Jadi Banyak total ada 51 orang. Wah, Sekitar iya, 50-an sekian mahasiswa Ah. dengan masing-masing dosen pendampingnya. Untuk setiap timnya harus ada dosen Ada dosen pendamping. pendamping. Ya. Nah, untuk masuk ke seleksi internal itu ternyata mahasiswa ini sudah harus terdaftar juga datanya di BPTI. Balai Pengembangan Prestasi Indonesia kalau tidak salah ya. Ya mungkin nanti coba deh googling dulu ya. Takut salah juga. BPTI itu takutnya salah. Nah, jadi kami harus mengumpulkan data itu, data dari data mahasiswa, nama orang tua, tinggi badan, berat badan, data dari dosennya. Jadi banyak banget untuk masuk ke seleksi internal. Jadi seleksi internalnya ini juga tetap terintegrasi dengan pusat. Gitu. Jadi harus terlaporkan juga jadi mereka tetap bisa memantau seleksi internalnya ini. Makanya untuk mengumpulkan data dari sekian puluh mahasiswa itu susah. Untuk menjaring mereka mau tertarik aja susah kan. Karena dengan waktu yang semepet itu ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk saya sendiri di DKV, saya sengaja mencari mahasiswa yang pertama saya cukup kenal. Akrab. Iya. Ya, kontaknya ada. Ya kan? Iya, Lalu dia yang bisa mengkoordinasi teman-temannya. Nah, kemudian ada beberapa nama sebenarnya yang saya hubungi. Ya, salah satunya Maharani. Maharani. Ya, nah Maharani ini ya biasalah dia dengan jargonnya menarik. Terus ya saya bilang jangan menarik aja, ikut gitu. Terus iya Bu, saya mau ikut gitu. Ya udah. Nah, dari beberapa teman-teman yang tertarik ini, kemudian saya minta untuk kalian cari teman, kalian cari tim yang sekiranya sefrekuensi. Nah, kalau seandainya saya mencoba menggabungkan nama-nama itu ke dalam satu tim, saya nggak yakin kalau mereka bisa satu visi itu satu betul, ini ya. Nah, makanya dari beberapa teman-teman ini saya minta untuk kalian kalau tertarik carilah tim. Jadi yang tahu karakter teman-temannya kan ya mereka sendiri gitu. Iya, benar-benar Bu. Ya, jadi itu sebenarnya salah satu trik untuk membuat satu tim yang solid itu. Jadi saya percayakan ke teman-teman untuk cari timnya sendiri. Nah, kemudian kami seleksi internal dan di situ kita tuh sebenarnya punya posisi yang bagus ya di LIDM. Karena ini kan LIDM ini
untuk tahun 2023 itu penyelenggaraan yang keempat. Gitu. Nah sebelumnya ini diselenggarakan secara online. Nah kalau yang sekarang kita untuk tahap seleksi nasionalnya itu dari pusat kita mengirimkan karya. Nah kemudian kalau sudah masuk final kita datang ke Tentang ke acara lombanya. Ya, gitu. Terus dan itu diambil 20 terbaik, Bu. 20 terbaik. Per Dan divisi. Per ya, divisi. per divisi. Jadi diisi sendiri, Bu, yang lolos ke sana tuh ada berapa tim? Ada Tiga tiga doang? tim. Iya. Iya. Nah, 3 tim itu yang 2 masuk ke divisi poster digital, yang 1 micro teaching digital. Nah, micro teaching digital itu teman-teman kita dari PSP. PSP. Prodi PSP. PSP itu Seni pendidikan seni pertunjukan. Oh, seni Ya kan memang basicnya ini ya, pendidikan. Jadi dengan materi micro teaching mereka cukup familiar. mumpuni. Iya, karena harus bikin modul dan sebagainya. Nah, yang membedakan IDM tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang itu harus ada proposalnya. Makanya itu PR banget ya. Jelas banget. Ajuin proposalnya dulu, Bu, baru bisa. Sejalan. Jadi harus beriringan. sejalan. Iya. Iya, jadi latar belakangnya, tujuan, kemudian ada visualisasinya, konsep, terus harus turnitin. Kayak mote aja. Kayak mote ya. Iya, betul. TTA. Nah, kemudian dan puji Tuhan, jadi tim dari kita ya saya juga ini ya cukup ya nggak cukup lagi, saya bangga banget karena teman-teman ini mengerjakannya ternyata kurang dari seminggu karena yang lain-lain kan pasti proses mencari teman, teman satu tim, kemudian belum lagi dengan drama-dramanya. Dan drama untuk mencari teman itu juga drama ya. Nah terus ya akhirnya bisa lolos 2 tim dari isi untuk yang poster, 1 tim yang micro teaching. Nah tapi ternyata kita masih punya PR ketika masuk ke 20 besar itu. PR-nya membuat video ya. Video proses pembuatan poster. Nah, saya sendiri sebagai pendamping, jadi saya tetap memberikan porsi teman-teman untuk banyak brainstorming bersama. Jadi supaya apa-apa yang disampaikan ketika lomba itu benar-benar dari hasil mereka diskusi. Iya. Nah, sementara saya hanya berperan sebagai kayak wasit lah. Jadi ya ya kalau mereka keluar jalur ya saya ini mengingatkan, mengendalikan timnya, kontrol ya. Ada notif WA Maharani gitu. Ya masa-masa itu Maharani cukup cepat membalasnya. Saya juga gitu ya. Iya, kan lagi fokus ke situ. Iya, 3 hari fokus. Gitu. Jadi akhirnya ya puji Tuhan kita lolos, dan itu hebatnya lagi mereka masuk 20 besar itu setelah menyingkirkan Maharani, tahu nggak totalnya berapa? Banyak? Aku nggak tahu. 561. 561 poster ya. Terus juara 1. Mind blowing sekali, dari 561 di semua kampus Indonesia kan. Iya, betul. Juara 1 di isi Yogyakarta. Wah, keren. DKV. Waktu yang sesingkat itu. Waktu singkat ini. Ya, dan mereka mengerjakannya dengan senang hati. Itu yang saya rasakan ya. Jadi saya tim ceria. Oh iya. Benar. Saya yang nggak ceria, deg-degan. Ya harusnya Bu Ali tuh kayak beli baju ini sih. Kayak ini kita bikin baju khusus namanya tim ceria. Bu Ali tuh pakai ini biar ikut ceria. Biar ikut deg-degan. Benar. Saya batik sendiri. Kalian nggak bilang. Ya, jadi ya satu kebanggaan sih mereka bisa masuk 20 besar dan mereka bisa presentasi dengan sangat baik, dan itu juga didukung oleh dosen-dosen yang lain ya seperti Bu Devi ya. Jadi beliau juga banyak sekali memberi masukan pada teman-teman. Waktu itu benar-benar ini ya, kita sangat persiapannya padat banget, dan waktu itu bidang 3 itu sedang ada peralihan jabatan. Nah, jadi dari kemahasiswaan sendiri, kita kan berada di bawah kemahasiswaan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu sedang banyak kegiatan, sedang punya hajat besar gitu, karena sedang ada pergantian jabatan itu. Sehingga kita juga merasakan ikut hektik banget. Gitu, panik gitu. Nah, tapi teman-teman
keren sih karena dengan persiapan sesingkat itu, terus nggak banyak ngeluh. Enggak sih, Bu. Berarti banyak dulunya nih. Enggak, emang enggak. Maksudnya beneran setuju maksudnya. Setuju nggak boleh ngeluh. Kirain. Karena dari berangkat sampai selama di sana, itu aja juga sempat kita ada kendala sedikit ya tentang ini presentasinya itu. Oh iya. Ya ada sedikit miss, tapi ya untungnya Teratasi dengan baik. teratasi. Ya seru sih. Saya Seru. jadi gini, kadang tuh ada sisi jahatnya saya ya dengan teman-teman sekarang gitu. Saya udah mulai punya apa ya mulai mengenal lebih dalam teman-teman mahasiswa itu. Kadang kayak so aja lulus cepet-cepet. Waduh. Kalau gue dengan lulus cepat-cepat. Waduh. Apa karena disayang atau Takut kehilangan ya. Takut kehilangan, tapi juga di sisi lain jangan terlalu lama di kampus lah. Ya, Dengerin, berkembang guys. di luar ya. Gitu. Nah, dilihat dari posternya sendiri nih, dari komposisi, warna, itu kan kita lihat ya, ini wah kayaknya susah banget tuh dibuat, prosesnya lama gak sih, bla bla bla. Detail sekali gitu kelihatannya. Jadi dari Maha sendiri ini prosesnya gimana sih, kayak buat dia mungkin dari sketsa dari apa sampai ujung finalnya gimana? Nah, ya lanjut tadi penjelasan Bu Alit sama penjelasan aku juga di awal. Jadi tuh gampangnya aku khususnya aku ya, aku baru tahu info ini tuh kayak kurang dari seminggu, kurang lebih tuh Hamin 4 ya Bu ya. Aku baru dari- tahu. Kurang dari seminggu. Ini penyampaiannya yang lambat atau memang dari pusatnya? Mungkin karena enggak, ya entahlah gimana. Ya baru tahu aja mungkin baru akunya tahu. juga kali ya. Ya aku kan bukan tipe orang yang suka nyari-nyari di IG Iya, info-info gitu browsing, kan. Nah, jadi kayak kebetulan dapat calling dari Bu Alitran ada info gitu. Kata aku aja menarik gitu. Ya tadi gitu. Terus ya udah hari itu tuh aku langsung nge-share di grup angkatan gitu. Guys, ayo kerjain yuk. Bikin ini menarik nih gitu kan. Terus kayak ya dalam hatiku ya pengen sebenarnya kalau ada yang pengen juga gitu. Kebetulan sedikit cerita kecil kalau misalnya tim ceria itu asalnya dari kontrakan angkatan gitu sih. Iya. Kontrakan angkatan yang mana nanti isinya banyak gitu kan. Jadi kayak waktu lagi ngadem di kontrakan itu aku bilang kayak guys siapa yang mau ikut lomba gitu kan. Terus ya udah kita ngobrol, terbentuklah tim ini gitu. Nah, dari berempat ini tuh kayak entah kenapa kesambet apa kita semua hari itu juga langsung mikir temanya apa ya gitu kan. Baca-baca tuh briefnya ada berapa halaman gitu, kita baca semuanya kayak mana yang kira-kira enak ya gitu ya dijadiin tema kita, ditemakan ada 5 tema yang tadi aku bilang itu kan. Terus ya udah di masing-masing tema ini sebenarnya dari kita berempat tuh punya ide masing-masing sebenarnya. Iya, Ya. semuanya dan Beda-beda ya? bagus-bagus. Ya, Berempat punya ide semua. Empat-empatnya tuh kayak ngusulin ide gitu kan. Nah, terus kayak kita mikir karena kita merasa juga empat-empatnya bagus, empat-empatnya relate, empat-empatnya dekat dengan kita, Oke. kita ngasih Bu Alit gitu. Jadi Ibu Alitnya sendiri milihnya yang mana nih? Jadi kan balik ya. Kita zoom gitu ya, Iya, biar jadi cepet kita tuh. zoom. Iya, berlima kan. Jadi dari pertama saya lupa siapa punya paparan ini gitu. Sahabat Iya bagus pertama. bagus. Iya, Tentang Elizabeth ya, kosmetik. cermin tuh ya. Nah, Elizabeth dulu terus iya bagus ini, menarik gitu kan. Ya, lanjut Bu Alit berikutnya. mengikuti, menarik ya. Iya, saya jadi saya ikutan ceria ya. Ya, terus habis itu selanjutnya yang kedua saya lupa. Terus saya juga sebenarnya masih ada ide lagi Bu gitu kan. Iya. Sudah keluar cerita kayak gini. Wah, ini juga menarik nih gitu. Bagus nih bagus gitu. Terus Bu sebenarnya masih ada lagi Bu. Wah, banyak banget. Banyak banget. Jadi satu orang sebenarnya ngajuin ide berapa sih? Ya, masing-masing satu Oh, sebenarnya. satu. Iya, Iya. masing-masing satu. Terus ya itu tadi karena kita semua berempat tuh kayak saling suka ide satu sama lain gitu Iya, loh. iya. Saking saling sukanya kita jadi bingung gitu mau milih yang mana gitu. Makanya kayak kita serahkan Bu Alit. Nah, terus kenapa bisa ide ini yang terpilih gitu? Jadi gini, dari tema-tema itu kemudian sempat ada yang bahas tentang pangan gitu kan. Nah, saya ngelihat sepertinya ini jauh lebih dekat ya dengan kita, keseharian kita kan makan gitu. Ya, kemudian dari teman-teman sendiri ternyata juga sudah punya bayangan nanti layoutnya akan seperti apa gitu. Nah, kemudian mereka menunjukkan salah satu referensi kami untuk apa ya? Visualnya. Iya, visualnya. Jadi nanti akan seperti ini Bu gitu. Jadi ada visual yang secara komposisi itu mirip untuk yang burgernya ya, makanannya itu mirip. Terus saya lihat
oh ya ini asik gitu kalau kalau dibentuk dalam satu poster, karena jarang banget yang mengambil angle seperti ini gitu. Nah kemudian yaudah oke, mereka juga ya oke, jalan, besoknya udah jadi. Besoknya langsung udah jadi. Besoknya udah jadi. Ya ada beberapa yang masih belum, seperti struknya itu kan belum ya. Masih kosong doang. Masih kosong. Tipografi sih waktu itu belum ada sama sekali. Tapi sorenya terus ada. Iya. Sorenya udah ada. Udah ada. Ya. Gercep banget ya. Gercep banget. Ya itu. Jadi mereka semua punya ide dan saling menghormati. Itu yang saya salut ya. Biasanya kan gontok-gontokan gitu ya. Kalau mereka enggak, mereka bisa mau mencerna ide temannya, kemudian diresapi, terus oh ya ini bagus juga. Jadi ada rasa saling menghargai, menghormati, itu yang akhirnya saya rasa itu juga jadi satu jalan mereka akhirnya bisa bekerja dengan baik, semuanya solid sampai akhir. Gitu. Membangun tim Ini yang harusnya ada solid. kacamata hitam ya. Tenet. Itu chemistry udah kayak banget gitu ya antara tim. Terus ini kan ini sudah berlalu udah. Terus gimana sih suka dukanya saat mengikuti lomba LIDM ini gimana? Dari awal sampai atau yang lokasi pas udah di Bandung nih? Ya, dari awal, dari proses membuatnya sampai bisa mendapatkan juara. Kayaknya dari awal mereka udah ceria-ceria aja deh. Iya sih. Kayaknya suka doang isinya. Iya, doang. Kan udah juara 1. Apalagi kayak gitu. Iya sih ya. Kan waktu itu belum juara. Oh iya, terus apa dong? Iya. Ini sih kayak pertama tuh good things-nya ya, dari kacamataku ya, ini aku good things melihat kelompokku sendiri adalah kita tidak menganggap perlombaan ini sebuah beban gitu loh. Kita menganggap perlombaan ini kayak ya untuk ajang untuk have fun aja gitu loh. Emang kita kebetulan balik lagi, kita lagi kosong nih. Yuk ikut, kita suka tantangan gitu kan orangnya. Berempat nih kayak wah gitu, suka tantangan gitu kan, kayak yuk ikut aja gitu kan. Menang kalah ya udah ntar aja gitu. Terus kayak ikutlah kita bener-bener tanpa beban, tanpa tuntutan harus menang segala macam tuh kita nggak tahu gitu kan. Di otaknya kita main-main gitu. Ya udah, jadi kayak pembuatan sketsa juga cepet, kayak idenya langsung blong-blong-blong masing-masing dari kita kayak weng gitu kan. Terus kayak untuk proses pembuatan poster ini aku bisa bilang 90%-nya oke lah, kayak maksudnya 90%-nya dalam artian seru gitu, 10%-nya dalam artian ya begadang, nggak enaknya begadang berarti kan. Kan balik lagi persiapan cuma 3 hari gitu. Kalau nggak begadang ya nggak kejar gitu kan. Ada wajar nggak sih mahasiswa begadang? Iya, siapa lagi di kafe. Belum lagi proposalnya ya. Betul. Iya, proposalnya kan harus ada latar belakang segala macam kan, nyari set data segala macam, belum lagi turnitin harus kayak bener-bener tulisan sendiri gitu kan. Yang harus bagus tulisannya segala macam. Nah, terus ya udah masuklah kita 20 besar. Itulah bagiku pribadi mulai terasa berat. Kenapa? Karena kita harus syuting juga kan di situ, syuting video yang mana ya tahu sendiri, syuting yang kita di kafe pasti pernah syuting kan. Syuting tidak semudah itu. Kita kamera terbatas, orang terbatas juga, dan waktu itu lagi pada libur yang mana teman-teman tuh pada pulang. Jadi kita nggak punya tenaga buat bantu kami gitu untuk jadi kayak kameramen, orang yang megang segala macem gitu kayak. Jadi ya balik lagi kami lagi gitu ya, ngerjain, kita berempat lagi, paling ada beberapa teman lah ya bantuin ya, gitu. Akhirnya saya juga ikut jadi kameramen kok. Oh iya ya. Oh iya, kalian yang jadi kameramen juga. Ya, saya cuma ini aja, on off aja. Tapi udah membantu juga. Iya. Kalau nggak nyala gimana dong caranya? Iya, sih kalau contoh udah direkam tapi kameranya nggak nyala kan? Sepele tapi sangat penting gitu. Betul. Nah itu, jadi kayak pembuatan video sih bagiku pribadi itu yang paling berat di kami, apalagi kayak kita harus ngediting segala macam gitu-gitu kan, butuh kerja tim yang keras, dan ditambah kita tuh lagi UTS, nggak lagi ada banyak tugas gitu. Ya, UAS. UTS. Aku lupa. Oh, UTS ya, UTS ya benar ya? kan. Benar. Yang mana ya tugas-tugas lain pada gitu. Nah, terus ya udahlah, masuklah, ternyata berhasil juga, beres itu video. Masuklah kita ke Bandung. Sebelum itu juga, jadi di antara kita berempat itu bisa dibilang kayak duanya introvert, duanya ekstrovert gitu. Siapa aja tuh? Jadi kayak Alfi dan Alvin, mereka emang terbiasa di balik layar. Dia cuma gambar, yang konsep segala macam tuh pengennya di balik layar. Dia jarang sekali presentasi, sedangkan aku sama Sabet udah terbiasa gitu kan. Sedangkan di lomba akhir penilaian terbesar tuh ada di presentasi. Nah, mereka tuh sempat ketar-ketir gitu kan. Aduh, gimana presentasi? Gue nggak bisa ngomong gitu. Nah, untungnya kayak mereka, aku apresiasi banget juga, aku bilang ke mereka kayak
kerennya kalian tuh kalian mau belajar cepat gitu loh, makanya kayak aku bilang yuk kita tanya dosen yuk. Nah, salah satunya kita nanya Bu Debbie gitu, kayak Bu tolong ajarin kami Bu gitu kan. Dan ya apa namanya, di situ Bu Dewi ngasih usul dan mereka terima, mereka kayak aku salahnya di mana tuh, mereka malah nanya gitu kayak bagusnya gimana, bagusnya gini, terus kayak belajar malam-malam. Ingat banget waktu di hotel, waktu kan kami yang cewek-cewek sekamar, terus aku sama Elizabeth tuh lagi di kasur, terus si Alfi tuh lagi di kamar mandi, kan kamar mandi ada kaca, tuh kita denger dia tuh latihan lama itu tengah malam gitu, kayak aku sama Sabet tuh sampai ketawa-ketawa sendiri gitu loh, kayak ya ampun nih anak gitu. Tapi kayak keren gitu maksudnya, kayak dia benar-benar seniat itu gitu loh bikinnya. Jadi ya itu serunya pas lagi di Bandung juga kita bawaannya tuh enjoy gitu sih. Semuanya dibawa happy, apapun yang terjadi kayak ya let's go gitu sih. Buat Maha nih, nyangka gak sih dapat juara 1 gitu tiba-tiba? Kalau ditanya nyangka nggak nyangka, jawaban jujurnya adalah enggak sih. Karena balik lagi, aku tadinya tuh kayak menganggap ini hanya iseng, bukan iseng kasarnya. Ya, ikut-ikut aja, have fun. Ya, have fun gitu loh. Kayak kami kami pengen ikut berpartisipasi. Ya kenapa enggak gitu kan. Terus kayak ikuti prosesnya gitu loh. Kami nggak mau berekspektasi lebih kan. Tahu lah kalau ekspektasi lebih jatuh ya sakit gitu kan. Kalau aku tipenya nggak mau berekspektasi lebih, hanya kayak ya aku udah melakukan yang terbaik. Mari tunggu hasilnya. Kalau hasilnya bagus ya itu I'm deserve gitu, kayak kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak kalau aku pribadi gitu. Tapi kayak aku tanya ke teman-teman aku yang berempat ini, ada yang bilang nggak nyangka sih kan keren kan. Apa ceria lagi? Iya. Nah, aku ada pertanyaan cepat nih untuk Maha nih. Jawabnya cepat ya. Jangan aku tanya terus jawabnya cepat gitu. Ya cepat maksudnya responnya. Iya. Oke, tahu kan? Oke. Boleh nih. Oke. 3, 2, 1. Sketsa apa coloring? Lagi, sorry. Ulang. Yes. Sketsa apa coloring? Sketsa. Sketsa. Tunggu, sebentar. Ini pribadi aku kan? Pribadi. Oke, sketsa. Iya, masa timnya? Iya, aku nggak bisa coloring. Oke. Tim apa individu? Tim. Poster manual apa digital? Digital. Ambis atau santuy? Santuy. Oh. Santuy melantuy. Oke. Kuliah pagi, kuliah siang? Siang lah. Nggak bisa bangun pagi. Aku orang malam, nokturnal. Terakhir nih. Honor apa SKPI? Sulit. Kita sulit Kan tergantung duitnya dulu berapa. Oh iya, tergantung dulu. Tapi dengan SKPI nanti kalau lulus cepat, kalian bisa dapat banyak. Iya sih. Ya, Tapi jangka panjang, jangka pendek itu sih pertanyaannya. Kayak duit jangka panjang. Ya udah pilih aja dah. Karena karena saat itu di lomba ini pikiran kita uang sih. Kita nggak nyangka malah awalnya itu kalau bisa di SKPI kan, karena balik lagi kami awalnya pas pembuatan poster ya, bukan pembuatan video, pembuatan poster kami nggak nyangka bakal menang kan. Jadi ya tujuan kami hanya have fun, terus kalau berharap kalau menang ya dapat duit gitu. Di otak kami tuh gitu, karena kebetulan dua tadi Alfi dan Alvin mereka emang sering banget ikut lomba, dan ya lomba-lomba gambar kan hadiahnya nggak main-main gitu kan, sih lumayan gitu. Jadi kayak udahlah, ya let's go gitu. Otak kita itu saat itu, tapi kayak ternyata pas menang SKPI lebih menggiurkan ya. Ya berarti jawabannya dua-duanya ya. Iya, nggak bisa dipilih, equal. Seimbang. Oke. Jadi wah ini bercerita pengalaman yang sangat menarik ya, yang sebenarnya kita sendiri mind blowing gitu. Bagus banget emang. Seru. Dan bisa juara 1 tuh sangat. Keren. Tapi aku kan bikin video yang tadi aku bilang ya. Kalau mau nonton bisa loh di Oh, bisa. di YouTube. Di YouTube. Oke. Cari ya? YouTube-nya YouTube Isi, Isi. cari aja LIDM 2023 tim ceria Tim gitu ya. ceria. Tim ceria. Ceria banget nggak tuh? Ceria. Menarik. Bentar ya. Saya ada satu hal yang mau saya sampaikan. Oke. Dukanya Duga. Wah, dari Kenapa? membangunkan mereka. Cocok sama pertanyaan tadi, Bang. Iya, sudah diklarifikasi kalau dia nokturnal ya, tidak bisa bangun pagi. Dukanya itu. Pasti dari gua lihat sendiri panik ini. Ya, karena kalau Alvin itu bangunnya pagi ternyata. Tiga lainnya tidak. Cowok sendiri malah rajin sendiri ya. Kalau pas di hotel tuh kayak jam 7 tuh Alvin tuh udah di restonya gitu, udah menyeruput teh. Wah. Kita masih Udah sih itu aja Itu dukanya. aja. Yang lain ya Evan seru. seru. Dan
keren. Oh ya ini, yuk jangan lupa Oh iya, merchandise. ini ada kita mau promosi merchandise dari mahasiswi prodi DKV yang ikut MBKM. Ini lucu banget. Bisa dibeli. Langsung dihubungi anunya. Oh, langsung hubungi di Instagramnya Aisyah. Ya, Di Instagram Aisyah. Ini stiker ya? keren banget tuh. Keren banget ini, ilustrasinya colorful. Colorful. Aku maunya ini sih gelasnya. Boleh bisa minta nggak ini? Saya juga mau yang ini. Waduh. Pertanyaannya tuh Kapan tidur? Kapan tidur? Lah ini kan ibu sering tidur nih. Ayo dibeli guys, pemenang LIDM pernah megang ini. Benar. minta tanda tangan dong. Tahan dulu. Oke, Ibu Alit Maharani, terima kasih atas kesempatannya hari ini bisa berbagi cerita dengan menangnya juara 1 poster LIDM ya. Oke, selamat. Terima kasih. Ceria, ceria. Ceria. Menarik. Ceria. Oh iya kita pas presentasi kita ada ininya jargonnya. Iya. Selamat pagi kami dari tim Ceria. Ceria. Makanya tadi gaya kita begini ya. Karena kita tim Ceria. Ceria. Oke, thank you. Cukup sekian pembahasan hari ini. Cukup DKV on air Tanpa tanpa revisi. Yoi. Bye bye.